Mari kita buka pengajian ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita memohon barokah, kita memohon syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita juga memohon agar keluarga kita, saudara-saudara kita diberikan kesehatan jasmani rohani, dijauhkan dari musibah, dari bencana, dari corona, dan dimudahkan segala urusannya, diberikan kelancaran usahanya. Ila hadratina nabiyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram sayyidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila yaumi tsumma ila jami jamaah usul Masjid Baitul Hamdi, pengurus Masjid Baitul Hamdi dan jajarannya, semoga diberikan kesehatan bagi rohaninya, diberikan kelancaran usahanya, diberikan barokah rezekinya, diberikan barokah keluarganya, dijauhkan dari musibah dan bencana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitul Hamdi, kita pada pagi hari ini membahas hadis yang ke-21. Ini hadisnya agak panjang, tetapi karena di sini hanya diambil maknanya saja sehingga agak kelihatan pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang banyaknya begini: may yaqulu anni haula'il kalimati fayamalu bihinna aw ya'lamu may ya'malu bihin. Faqala Abu Hurairah faqultu ana ya Rasulullah, fa'aqada biyadi fa'adda khamsan wa qala ittaqi maharima takun a'badan nas warda bima qasama Allahu laka takun aghnan nas wa aqsim ila jarika takun mu'minan wa akhib lin nasi wa aqibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuthir tawhika fa inna kasratat tawhiki tumitul qalb. Hadis ini panjang sekali. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Pada suatu hari Rasulullah berada di tengah-tengah sahabatnya. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, siapa yang mau mengambil kalimat-kalimat atau ucapan-ucapan saya? Sahabat-sahabat pada diam. Kemudian Abu Hurairah maju, saya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjabat tangannya, mengambil tangannya Abu Hurairah, dan kemudian mengatakan 5 ucapan yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab kepada Abu Hurairah dengan 5 ucapan, 5 nasihat yang mungkin ini ditopnya kepada Abu Hurairah, tetapi juga kepada kita semua. Apa ucapan Rasulullah, 5 ucapan Rasulullah tersebut? Yang pertama adalah ittaqil maharima takun a'badan nas. Takutlah kamu untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau akan menjadi
Karena hati kita bersih, kita mau sholat enteng, mau sedekah enteng, mau zakat enteng. Karena hati kita bersih. Beda kalau hati kita kelam, hati kita hitam. Mau sholat alas-alasan, mau ibu mau alas-alasan, bagus. Nah, ini karena hati kita dinaungi dengan kegelapan. Kalau sudah dinaungi dengan kegelapan, bukan kemaslahatan yang mungkin ada di dalam pikirannya, tetapi kemaksiatan, kemungkaran yang mungkin selalu menghantui dan mengajaknya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk berupaya dan berusaha menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kita tahu adu bete itu haram, ya itu. Kita tahu judi itu haram, ya itu. Kita tahu minuman keras itu haram, mau didoi. Narkoba itu haram, ya mau didoi. Tentang hati ide. Nah, ngaji itu perkara sekali monggo. Ngaji bareng-bareng. Oh, salat hajat itu saya ini, lulung itu saya monggo dilakukan ini. Hati kita semakin hari semakin bersih dan bersih. Karena apa? Dalam sebuah hadis insya Allah ala fil jasadi mudghah idza sulfat ada di dalam jasad kita itu sebuah daging. Tatkala daging ini baik, maka seluruh amal ibadah kita akan menjadi sebuah kebaikan. Tetapi tatkala hati kita ini jelek, kelam, maka semua amal ibadah kita akan dipengaruhi menjadi kelam. Apa yang ada di dalam diri kita adalah hati kita. Tatkala hati kita ini sudah bersih, insya Allah enteng. Tetapi tatkala hati kita ini setiap hari kita kasih noda hitam satu titik akan menjadi banyak sehingga akan sulit untuk diajak kepada kebaikan. Ini wasiat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah fardhu bima qasamallahu laka karunan nas. Dan tidaklah engkau wahai Abu Hurairah dengan apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Takut karunan nas, maka engkau akan menjadi orang yang kaya. Jadi orang yang kaya itu tidak harus kaya harta, tetapi orang yang kaya itu adalah ridho dengan pemberiannya Allah, ridho dengan ketentuannya Allah. Allah memberi kita menjadi orang yang tidak punya, tetapi kalau kita ridho, ikhlas, maka kita akan bahagia, kita akan senang, happy. Kita tidak ada yang namanya jember kita kemudian tidak senang dengan ketentuan Allah, tidak, karena hati kita itu wanas'aluka ridho ba'dal qada, dan saya meminta ridho sebelum ada ketentuan. Nah, kita berharap kita punya hati yang ridho, diberikan Allah sedikit kita ridho, kita diberikan Allah sedikit kita ridho, diberikan banyak kita ridho. Karena apa? Allah yardha biqadari wa qadari fa'yatan rabban siwaya. Kata Allah di dalam hadis qudsi, "Man yardha biqadari wa qadari fa'yatan rabban siwaya." Siapa yang tidak ridho dengan qada dan qadarku, maka carilah Tuhan selain saya. Kita nyari Tuhan siapa? Kalau tidak Allah, kita mau cari Tuhan berunggul itu, ya nggak bisa apa-apa berunggul. Kita mau mencari patung yang besar, ya nggak bisa memberikan manfaat dan membawa kepada kita. Nah, kita otomatis sebagai orang Muslim berupaya dan berusaha agar hati kita sedikit demi sedikit belajar untuk menjadi orang-orang yang ridho. Kalau kita ridho, maka yang terucap di dalam mulut kita adalah syukur. Dikasih 1.000, alhamdulillah, 2.000, alhamdulillah, 1.000.000, alhamdulillah. Ini namanya ridho. Antara ridho dan syukur ada hubungannya, ada korelasinya yang sangat dekat. Laisa ghina an kasratil amali
yang kita lakukan, dapat sedikit kita syukuri, dapat banyak kita syukuri, kemudian kita tasarufkan. Bukan hanya kita dapat kemudian kita simpan, kita masukkan ke bukan, tetapi kemudian kita tasarufkan. Kita buat untuk membantu yang fakir, kita buat untuk membantu yang lemah, kita buat untuk yang lain-lainnya, pokoknya yang bermanfaat bagi kita. Ini namanya kita ridho dan kita akan menjadi orang yang kaya di antara manusia. Tidak perlu menunjukkan kekayaan harta, tetapi kekayaan hati yang harus kita ukur. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa'aksi belajar takun mu'minah. Wa'aksi dan berbuatlah kebaikan belajar kita paling tetanggamu takun mu'minah, maka engkau akan menjadi orang yang mukmin sungguh. Jadi kita ini hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, hidup berkeluarga. Bagaimana kita bisa berbuat baik dengan tetangga kita? Karena maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Ini ada satu cerita. Cerita insya Allah cerita ini di Damaskus. Raja di Damaskus yang termasuk sahabatnya Rasulullah SAW itu mempunyai kerajaan yang besar. Zamannya Umar bin Khattab ini kalau salah. Di samping kerajaan ini ada rumahnya orang Badui, orang yang tidak beragama Islam. Nah, raja ini ingin mencampur tanahnya Badui tadi. Kepingin Badui ini sini nyali, biar tidak ada di sekitar saya. Kemudian Badui yang merasa terancam ini datang ke kota Madinah menemui sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab setelah diwakili Badui tadi, kemudian menulis di atas kertas, di atas kertas rumah ditulis, kemudian disuruh Badui tadi, wahai orang Badui, silakan kamu kembali. Kemudian ini tulisan saya ini kasihkan kepada raja tersebut, kepada khalifah yang memerintah di daerah tersebut. Kemudian setelah tulisan ini dikasihkan, apa yang dilakukan oleh raja tersebut? Dia minta maaf kepada Badui tersebut dan dia langsung ke Umar bin Khattab memohon maaf atas perilakunya. Terus apa yang dilakukan oleh Badui setelah mendapatkan permohonan maaf daripada raja tersebut? Badui tersebut kemudian masuk agama Islam. Karena keramanannya raja tersebut, keagungan budi harus ditegakkan. Sehingga Rasulullah SAW sendiri innahu itu diutamina makarimah akhlak. Jadi akhlak budi pekerti ini harus kita miliki, harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita, terlebih lagi kepada tetangga kita. Kalau dengan tetangga saja baik, insya Allah dengan yang lain baik. Kalau dengan tetangga tidak baik, ya dengan yang lain sudah tidak baik. Sehingga kalau hubungan kita bisa mencuri tetangga kita, maka kita sudah bisa melaksanakan apa yang di dalam salat. Salat kita mulai dengan takbiratul ihram, kita akhiri dengan salam. Salam ini kita harus bisa melaksanakan di dalam kehidupan kita. Assalamualaikum, kita melihat kanan, bagaimana tetangga kita yang ada di kanan kiri kita. Bagaimana tetangga kita yang ada di kanan, apakah sudah cukup kehidupannya, apakah sudah dapat makan hari ini. Salam ke kiri kita juga mengingatkan bahwasanya kita juga harus menengok tetangga yang ada di sebelah kiri kita. Bagaimana tetangga yang ada di sebelah kiri kita hidupnya susah, atau sudah biasa, atau sudah senang.
Yang keempat, nasihat Rasulullah kepada Abu Hurairah adalah wa'ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman. Wa'ahibba, dan senanglah engkau linnasi kepada manusia ma tuhibbu li nafsika, sebagaimana engkau senang apabila dirimu kepada dirimu. Takun musliman, maka engkau akan menjadi orang yang muslim. Jadi orang yang muslim sempurna adalah orang yang di dalam dirinya mempunyai keinginan menyelamatkan orang lain. Karena muslim adalah pada dasarnya adalah selamat. Muslim pada dasarnya adalah damai. Kalau kita mengharap diri kita selamat, berarti kita juga harus berharap orang lain selamat. Selamat dari apa? Dari mulut kita, dari tangan kita. Kita tidak mau mencela orang ini, menghina orang ini. Karena apa? Kalau maunya kita dicela, dihina, kita juga nggak mau. Kita nggak mau memukul orang ini karena dipukul itu sakit. Kita juga tidak ingin diri kita dipukul. Kalau kita mau memukul orang, kita harus ingat diri kita. Oh iya, memukul itu sakit. Kalau dipukul saya juga sakit. Nah, begini ini harus kita miliki, kita paham dan kita amalkan. Jangan merasa aku muslim, aku iman, aku muslim. Kemudian dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, kemudian kita menyakitinya. Teringat tahun 2015 kalau tidak salah, orang-orang yang mengaku Islam, saya Islam, kemudian kemudian ngebom di Jalan Diponegoro karena menggelurkan keislamannya. Padahal Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam itu memberikan perdamaian, memberikan ketenangan, kesejukan, keselamatan kepada orang-orang yang ada, baik itu kepada orang Islam khususnya atau kepada orang ber-Islam. Karena di dalam Islam sendiri membedakan kafir dhimmi, kafir harbi. Kafir dhimmi adalah kafir yang harus dilindungi, kafir harbi, kafir yang boleh diperangi. Tatkala orang kafir itu mengangkat senjata untuk membunuh dan mengacaukan kita, kita boleh melawan, kita perangi. Tetapi tatkala orang kafir atau orang non-Islam ini memberikan kehidupan yang sama, maksudnya tidak mau mengganggu kita juga tidak boleh mengganggu. Mulut kita juga harus senantiasa memberikan keteduhan. Jangan sampai kita mengobarkan yang namanya kebencian. Jangan sampai kita mengobarkan yang namanya kemarahan. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita akan menjadi muslim yang sempurna. Tatkala kita menjadi orang-orang yang bisa memberikan perdamaian, kita bisa memberikan kesejukan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, maka insya Allah kita termasuk hamba-hamba Rasulullah SAW. Karena apa? Perjuangan Rasulullah SAW itu tidak seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Barat, Aisyah Edud dengan pedang dan darah. Perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi kita berdakwah, kita berjuang ke jalan Allah itu bil hikmah, dengan bagaimana praktek kita, kehidupan kita ini, bagaimana kita praktekkan mengajak orang itu dengan santun, dengan baik, dengan tata krama yang mulia atau akhlak yang mulia. Wal mau'izatul hasanah, dan dengan memberikan mau'izah, dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Baru terakhir wajah billati hiya ahsan. Baru kemudian kalau ada orang yang mengadu argumen, mengadu opini, kita baru beragama.
Tidak boleh langsung diajak, nggak mau langsung. Ya ini tadi seperti Islam ekstrim, garis keras yang telah dilakukan oleh mungkin saudara-saudara kita yang di sana, yang dalam pemahaman Islamnya kurang dalam, hanya mungkin ngaku itu seringkali, ayo serang. Padahal Islam adalah tidak untuk menyerang, memberikan damai. Ini adalah maka atau jangan nasihat yang keempat, wahid balinas wahid nafsi aku muslimah. Nah ini mungkin kita akan melihat tepatnya ini adalah bulan Maulid Nabi yang mungkin akan kita peringati bersama tanggal 28 besok. Kita sebagai umat Rasulullah, mari sedikit banyak kita contoh beliau. Beliau itu dalam mengajarkan agama Islam, menyiapkan agama Islam, banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan yang dilakukan, tapi beliau tetap tegar. Beliau tetap melaksanakan dakwah ini dengan hikmah, dengan rahmat lil alamin, melihat manusia dengan ainur rahmah. Jadi melihat manusia dengan kasih sayang. Karena kasih sayang ini yang akan mengantarkan kita masuk ke surganya Allah. Bukan uang kita, bukan harta benda kita, bukan pangkat kita, jabatan kita, bukan. Tetapi ainur rahmah, rahmat dan kasih sayang, cinta kasih ini yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan cinta kita kepada Rasulullah ini adalah harus kita tonjolkan. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang hidup-hidupkan sunnahku, maka dia termasuk orang yang cinta kepadamu. Dan siapa yang cinta kepadamu, kata Nabi, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama di surga. Bagaimana cara hidup-hidupkan sunnah Rasulullah? Rasulullah kalau dakwah dengan lemah lembut, dengan mau'idhatul hasanah, ya kita harus gitu. Bagaimana kita ngaku kepada cinta kepada Rasulullah, tatkala kita diajak untuk sholat, ya kita hidupkan sholat, kita lakukan sholat, kita jalankan sholat, kita ngaku cinta Rasulullah itu orang yang kasih sayang, orang yang dermawan, yang kita lakukan kedermawanan dan kasih sayang. Ini termasuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dan ini adalah bukti dari cinta kita. Tatkala kita hanya ngomong aku cinta Rasulullah, tetapi kemudian kita tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah, tidak mau melakukan sesuatu yang telah dijalankan oleh Rasulullah, maka cintanya cinta gombal, hanya wujudi saja. Yang kelima, isi dari ucapan dan nasihat Rasulullah SAW, wala tuksir dhahika, dan janganlah engkau memperbanyak tertawa. Wa inna kasratat dhahiki tumidul qalb, karena orang yang banyak tertawa itu akan mematikan hati kita. Hati ini adalah jendela dari keimanan kita. Tatkala hati kita sudah mati, maka ya reduplah iman kita. Untuk menghidupkan hati kita, ya kita harus memperbanyak membaca zikir, membaca sholawat, membaca hal-hal yang baik, membaca kalimat-kalimat thayyibah, dan kita menyedikitkan yang namanya ketawa. Bukan hanya ketawanya, tetapi hal-hal yang menyebabkan orang menjadi ketawa ini harus kita sedikitkan. Kita harus mesem, senyum, beda dengan ketawa. Kalau kita ingin beribadah yang kecil saja, kita bisa tersenyum. Senyuman kita lakukan untuk agar orang-orang yang ada di sekitar kita melihat kita dengan senyuman itu, hatinya juga bahagia. Tetapi tatkala kita merenung, maka orang yang ada di sekitar kita juga akan takut kepada kita. Tetapi kalau kita tertawa, boleh kita
kita sudah mati, maka semua yang kita lakukan pasti ada ukurannya. Ukurannya apa? Ya ada yang manfaat bagi saya, maka saya lakukan. Kalau tidak manfaat, ya bukan. Tetapi kalau hati kita lemes, hati kita lunak, hati kita injek, insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba Allah sebagaimana yang tadi dinasihatkan oleh Rasulullah. Kita akan menjadi orang yang ahli ibadah, kita yang menjadi orang yang kaya, kita menjadi orang mukmin yang sempurna dan muslim yang sempurna. Masyaallah muslimin jamaah Masjid Baitul Hamdi rahimahullah, mari kita semua mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan ridho dan juga memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita semua dimudahkan dalam segala kehidupan kita ini. Ngapunten mungkin kesempatan pada pagi hari ini hanya membahas satu hadis saja, karena hadisnya ini juga agak lumayan panjang. Tetapi mari di bulan Maulid ini kita perbanyak membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliaulah yang kita harapkan salawatnya kelak yaumul qiyamah. Siapa yang mau membaca salawat satu kali, Allah akan memberikan 10 kali. Dan ini perintah Allah yang Allah memberi contoh. Allah memerintahkan kita sholat, Allah tidak sholat karena Allah tempat kita untuk menghadap di dalam sholat. Allah memerintahkan kita haji, Allah tidak haji. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Tetapi satu perintah istimewa yang diperintahkan oleh Allah dan diberi contoh adalah membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat gelas kabundel, salawatnya Allah dan malaikat ini sudah penuh. Nah, kita membaca salawat itu bukanlah baik teman ini biar salawat ini mengukur kepada kita semua. Orang yang membaca salawat 100 juta orang manusia membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, ini masih utama Allah membaca salawat, karena Allah memberikan rahmatnya. Kalau kita mau membaca salawat kepada Rasulullah, maka kita akan diberikan kemudahan hidup, kita akan diberikan kesejahteraan hidup, dan akhirnya nanti kita akan diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berada di yaumul qiyamah. Insya Allah dengan pertolongan dan syafaat Rasulullah SAW kita akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua memperbanyak diri membaca salawat kepada Rasulullah SAW minimal mungkin setiap habis sholat 100 kali, 100 kali, 100 kali. Maksimal ya antara 3, sehingga Ka'ab bin Akbar itu pada saat bertemu Rasulullah kemudian ditanya oleh Ka'ab, "Wahai Rasulullah, berapa banyak waktu saya harus membaca salawat?" "Sebisamu sebanyak 1/4 dari waktu saya, kalau bisa lebih banyak izin diperbanyak lagi, 3/4 diperbanyak lagi kalau bisa." Ka'ab bin Akbar kemudian ngomong, "Kalau begitu saya gunakan seluruh waktu saya untuk membaca salawat." Karena saking cintanya Ka'ab bin Akbar kepada Rasulullah. Bagaimana kita umatnya Rasulullah bisa cinta kepada Rasulullah? Bagaimana kita membaca salawat sebanyak mungkin? Gak pandang, gak peduli. Kita bisa di mana saja, bahkan di kamar mandi pun kita bisa salawatan. Tetapi jangan dilakukan
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi hati yang hidup untuk zikrullah, untuk membaca shalawat, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan Allah kemudahan dalam jalan kehidupan, diberikan kebahagiaan sa'adat di dunia, sa'adat di akhirat. Al-Fatihah. Assalamualaikum